Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas Abu. Hari ini kita masih dalam tematik tema 6 subtema 1 muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, untuk itu mari simak video Ustazah sekarang ya. Untuk pembelajaran yang pertama, itu kita mulai dengan mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Nah, apa itu interaksi? Dulu di tema sebelumnya kita pernah bahas tentang interaksi. Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam atau sebaliknya terbentuk secara alami. Pada gambar terdapat seorang petani berinteraksi dengan sapi untuk membajak sawah. Kemudian pada gambar kedua, di sana anak-anak ustazah bisa lihat itu adalah interaksi petani dengan kelapa sawitnya. Buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian dikirim ke perusahaan minyak goreng. Nah, itu interaksi antara petani dengan kelapa sawit. Selanjutnya kita akan bahas interaksi manusia dengan lingkungan alam dikelompokkan menjadi dua. Nah, jadi interaksi manusia dengan lingkungan ada dua. Yang pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Kemudian yang kedua, interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitar. Nah, sekarang antum sekalian perhatikan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam dalam tabel berikut. Nah, tabel di sebelah kiri itu interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Tabel sebelah kanan interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitar. Yang interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alam itu contohnya nelayan memilih waktu untuk berlayar sesuai keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Kemudian petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Yang ketiga, manusia menghindari tinggal di daerah yang rawan bencana. Untuk interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitar, yang pertama contohnya manusia mengolah sumber daya alam untuk beragam kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan industri. Yang kedua, manusia membangun bendungan untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan air. Kemudian yang ketiga, manusia membuka lahan pertanian dan perkebunan. Nah, di sana itu ada dua contoh interaksi. Yang pertama untuk menyesuaikan diri dengan alam, yang kedua interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitar. Jadi di sana dua interaksi itu berbeda ya. Yang pertama itu manusia dengan alam, yang kedua manusia dengan cara pemanfaatannya. Kemudian kita masuk ke pembelajaran ketiga, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan sesuai bentang alam. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan alam di pegunungan. Pegunungan adalah tempat yang terdiri atas gunung-gunung dengan jumlah lebih dari satu. Sumber daya alam di daerah pegunungan antara lain teh, kopi, ubi, sayuran, dan buah-buahan. Pekerjaan utama masyarakat di pegunungan adalah petani. Bentuk interaksi masyarakat di daerah pegunungan dan hasilnya dapat kita simak dalam tabel berikut. Nah, tabel pertama yang sebelah kiri itu bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. Contohnya bercocok tanam, terutama teh, kopi, sayuran, buah-buahan, dan palawija. Yang kedua, melakukan penghijauan. Yang ketiga, memelihara hewan ternak berupa ayam, sapi, dan domba. Yang keempat, melakukan penebangan seperti belerang, kapur, dan pasir. Yang kelima, mengolah kawasan pegunungan menjadi objek wisata. Nah, untuk yang tabel sebelah kiri itu hasil interaksi dengan lingkungan alam. Jadi hasilnya, yang pertama, mudah mendapatkan hasil perkebunan, sayuran, buah-buahan, dan palawija. Yang kedua, terjadinya sumber air bersih dan mencegah terjadinya tanah longsor di pegunungan. Kemudian mudah mendapatkan telur, susu, dan daging. Mudah mendapatkan barang-barang seperti belerang, kapur, dan pasir. Kemudian terakhir meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, di sana ada dua bentuk interaksi masyarakat di daerah pegunungan dan hasilnya dapat kita simak. Jadi bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam itu apa? Kemudian hasil interaksinya dengan lingkungan itu seperti apa? Nah, bisa dipahami anak-anak sampai di sini?
itu antara tabel yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu saling berkaitan. Sekarang kita lanjut ke interaksi manusia dengan lingkungan alam di dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian daratan yang datar dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Sumber daya alam yang terdapat di daerah dataran rendah antara lain padi, jagung, kacang tanah, tebu, dan kayu jati. Pekerjaan utama masyarakat di dataran rendah adalah petani dan peternak. Bentuk interaksi masyarakat di daerah dataran rendah dapat kita simak dalam tabel berikut. Nah, jadi dua tabel di bawah ini itu merupakan bentuk interaksi masyarakat di daerah dataran rendah. Kalau tadi di pegunungan, sekarang di dataran rendah. Yang pertama di sebelah kiri itu tabelnya bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam, tapi ini bagian dataran rendah. Yang pertama, bercocok tanam terutama padi, palawija, jati, dan tebu. Yang kedua, melakukan penebangan seperti minyak bumi, tembaga, dan mangan. Yang ketiga, melakukan penghijauan. Keempat, memelihara hewan ternak seperti ayam, sapi, kambing, kuda, dan ikan air tawar. Yang kelima, mengelola kawasan industri berwawasan lingkungan. Kemudian, perhatikan tabel yang sebelah kanan. Hasil interaksi dengan lingkungan alam. Yang pertama, hasilnya kita mudah mendapatkan padi, palawija, jati, dan tebu. Kedua, mudah mendapatkan hasil tambang seperti minyak bumi, tembaga, dan mangan. Ketiga, tersedianya sumber air bersih dan mencegah terjadinya tanah longsor di bantaran sungai, mudah mendapatkan telur, susu, dan sebagainya. Lingkungan di sekitar kawasan Indonesia tetap terjaga kelestariannya. Kawasan industri ya maksud Ustazah. Kemudian kita lanjut ke interaksi manusia dengan lingkungan alam di pantai. Pantai adalah bagian daratan yang berbatasan langsung dengan air laut dan merupakan daerah pasang surut air laut. Sumber daya alam yang terdapat di daerah pantai antara lain ikan, kerang, kelapa, rumput laut, dan terumbu karang. Pekerjaan utama masyarakat di daerah pantai adalah nelayan. Berikut bentuk interaksi masyarakat di daerah pantai. Yang pertama, bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya itu yang pertama menjadi nelayan, kemudian melakukan budidaya sumber daya laut seperti udang, ikan air payau, rumput laut, dan kerang mutiara. Ketiga, melakukan budidaya dan penanaman pohon kelapa, kemudian menanam pohon bakau di daerah pantai, dan terakhir mengelola kawasan pantai menjadi objek wisata. Itu bentuk interaksinya. Sekarang hasil interaksi yang diperoleh itu yang pertama, mudah mendapatkan ikan. Yang kedua, mudah mendapatkan hasil sumber daya laut seperti udang, ikan, air payar, rumput laut, dan kerang mutiara. Mudah mendapatkan kelapa, kemudian mencegah terjadinya abrasi pantai dan menjaga kebersihan pesisir pantai, dan terakhir meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi interaksi banyak ya, tadi interaksi di daerah interaksi manusia dengan lingkungan alam itu banyak. Ada dengan lingkungan alam yang di pegunungan, interaksi manusia dengan dataran rendah yang barusan Ustazah jelaskan ini, interaksi manusia dengan lingkungan alam di pantai. Jadi ada 3 tadi, pegunungan, interaksi dengan alam pegunungan, interaksi lingkungan alam dengan dataran rendah, dan interaksi lingkungan alam di pantai. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 4, menyebutkan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Jadi ada pengaruhnya interaksi manusia ini terhadap pembangunan. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan. Manusia memperoleh banyak manfaat dari alam untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perhutanan, dan perindustrian merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi ada pengaruh interaksi terhadap manusia. Namun, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Ada juga pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan.
Nah, perhatikan tabel di sebelah kanan Ustazah nih ya. Bentuk kegiatan interaksi. Kalau pertanian, bentuk negatifnya atau pengaruh negatifnya menggunakan pupuk kimia buatan dapat merusak tanah. Usaha memperbaikinya menggunakan pupuk kandang dan pupuk kompos. Kalau perkebunan menggunakan pestisida buatan dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Usaha perbaikinya menggunakan pestisida alami dari tumbuhan seperti tembakau, cengkeh, serai wangi, dan bunga krisan. Dalam peternakan itu negatifnya membuang limbah peternakan ke sungai dapat menyebabkan bau tidak enak yang menyengat. Usaha memperbaikinya memanfaatkan limbah peternakan sebagai bahan pupuk dan energi alternatif. Yang terakhir itu kegiatan interaksi di perikanan. Pengaruh negatifnya membuang limbah sisa pengolahan ikan secara sembarangan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Kemudian untuk memperbaikinya, usaha apa yang kita lakukan yaitu memanfaatkan limbah sisa pengolahan ikan sebagai bahan pupuk dan pakan ternak ikan. Jadi tidak hanya dampak positif aja yang terdapat di interaksi manusia dengan alam, juga terdapat pengaruh negatif yang terjadi. Nah, diperhatikan ya di tabel yang sudah Ustazah baca tadi. Selanjutnya, bentuk kegiatan interaksi yang di bagian perhutanan juga memiliki pengaruh negatif, yaitu menebang pohon-pohon hutan secara sembarangan dapat menyebabkan tanah longsor dan kebakaran hutan. Kalau perindustrian membuang limbah pada industri secara sembarangan dapat menyebabkan banjir. Limbah cair dapat merusak ekosistem air. Limbah gas dapat menyebabkan pemanasan global. Bagaimana cara kita untuk memperbaikinya? Ada. Kalau untuk perhutanan, cara memperbaikinya melakukan sistem tebang pilih atau reboisasi dan tidak melakukan pembakaran di sembarang tempat. Kalau untuk perindustrian, cara memperbaikinya yaitu mengolah limbah padat menjadi benda lain yang berguna, mengolah limbah cair sebelum dibuang, dan mengontrol emisi gas buangan industri. Jadi ada pengaruh negatif yang terjadi, ada juga usaha untuk memperbaikinya. Selanjutnya, dampak interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit. Nah, di sini terdapat dua, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dulu ya, kita bahas. Pertama, meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. Kemudian, meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya. Ketiga, pendapatan penduduk semakin meningkat. Keempat, dibangunnya sarana dan prasarana. Yang dampak negatif yang diperoleh itu untuk interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan. Yang pertama, berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakannya tanaman kelapa sawit saja, berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan, kemudian berkurangnya sumber daya air. Baiklah anak-anak, itu adalah materi tematik kita hari ini tentang muatan ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya kalian kerjakan soal, nanti Ustazah tuliskan di video ini. Terima kasih sudah menyiap video Ustazah. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.